Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Mas dan Mbak yang Ustazah sayangi dan sangat Ustazah banggakan. Pada kesempatan kali ini, mari kita mulai pembelajaran tajwid kita dengan basmalah dan niat pada diri teman-teman semua untuk menuntut ilmu, untuk belajar tajwid, uh, untuk memahami materi ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk uh, belajar, untuk menuntut ilmu khususnya pada mata pelajaran pada sore hari ini. Oke, mari kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman di rumah semua, kita mulai dengan Al-Fatihah masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, Mas dan Mbak, yang Ustazah sayangi dan Ustazah banggakan? Alhamdulillah pasti insya Allah sehat semua ya di sana. Keluarga juga semoga sehat semua di sana. Jadi untuk hari ini sudah mau review materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah ada di YouTube sebelumnya. Teman-teman sudah pada nonton, sudah pada mempelajari. Oke, jadi sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang yang pertama ada idhar. Nah, idhar itu sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ho, ain, ghain, dan ha. Oke. Kemudian ketika bertemu dengan huruf tersebut, dibacanya jelas. Kemudian yang kedua, ada idgham bi gunnah. Ada idgham bi gunnah, itu bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Oke. Jadi kalau misalkan ketemu dengan huruf tersebut, dibacanya langsung masuk ya. Jadi gimana kemarin contohnya miwaraihim gitu. Terus kalau idgham bil gunnah kebalikannya. Nah, itu terjadi ketika non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Begitu. Cara membacanya kebalikannya ya. Terus apa lagi nih? Kita udah belajar apa lagi ya kemarin? Oke, sudah ya. Berarti kita kemarin sudah belajar idhar dan idgham. Nah, pada kesempatan kali ini, oh ya, teman-teman kemarin sudah mengerjakan tugasnya belum ya? Oke, yang belum, masih Ustazah kasih kesempatan, jadi Mas dan Mbak semua bisa mengumpulkan, pokoknya sebelum UTS, Ustazah harap teman-teman mau memaksimalkan waktu itu buat mengerjakan tugas dari Ustazah. Oke. Terus sebentar, Ustazah mau screen sharing dulu. Sana ya. Oke, screen-nya kelihatan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan saja. Nah, sekarang kita belajar tentang iklab. Di sini ada dalilnya di kitab Hidayatus Sibyan. Silahkan teman-teman buka di bagian wal qalbu indal ba'i miman dzukira. Jadi ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iklab. Nah, gimana kalau dibaca iklab itu? Berarti ketika misalkan bertemu dengan huruf non sukun,
nun sukun bertemu dengan huruf ba, dibacanya jadi mim sukun. Nah, langsung saja contohnya. Di sini sudah punya dua contoh. Jadi di sini ada min ba dihi. Nah, dan ini nun sukun bertemu dengan huruf ba, dibacanya menjadi mim ba dih. Sudah jelas? Oke, contoh yang kedua ada sami'un basir. Nah, ketika ini tanwin bertemu dengan huruf ba, selanjutnya dibaca menjadi sami'un basir. Nah, di sini ditambahkan mim sukun itu untuk pelafalan ya, jadi bukan ayatnya terus berubah gitu enggak, tapi cara membacanya seperti ini. Oke, singkat ya, semoga teman-teman sudah paham. Pokoknya iklab itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, dan materi kita terakhir sebelum UTS yaitu ihfa. Nah, di sini dalilnya coba teman-teman buka di halaman 4 di dalil bait yang kedua. Jadi wa ahfiyanna inda bakil ahrufi jumlatuha hamsatu ashrin fa'rifi. Sif dasana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqon do 5. Di sini Ustazah langsung artikan. Jadi ketika ada ifa itu ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan 15 huruf selain huruf-huruf yang sudah disebutkan. Yang sudah disebutkan itu di ithar tadi, di idgham, sama di iklab. Nah, itu huruf-hurufnya masuk di bacaan ifa. Langsung saja, jadi di sini ada 15 huruf. Nah, ada sod, dal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, dot, dan zot. Nah, di sini supaya teman-teman bisa lebih mudah dihafalkan, jadi coba perhatikan di bagian sif dasana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqon do liman. Nah, ini tuh singkatannya sebenarnya. Jadi nanti teman-teman perhatikan ya. Sif dasana kaf kam jada syahsun. Ini ada shin, ada ho, ada sot. Qad ini ko dal sama sa. Sa-nya ini ya. Terus apa lagi nih? Ada dum, dalnya, dum tayyiban, ada to-nya, ada zid fi, ada z-nya, tukon, do liman. Ini ada taknya. Ada taknya, ada do-nya, ada zo-nya gitu. Jadi semoga bisa dipahami ya. Nah, ketika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut, dibacanya ihfa. Ihfa itu apa? Ihfa itu dengung. Di sini dalam sumber lain yang saya baca, di sini merupakan sifat antara ithar dengan idgham begunah gitu ya. Jadi bacanya dengung. Langsung masuk ke contohnya. Di sini sudah punya 15 contoh dari setiap hurufnya. Di sini ketika bertemu dengan huruf shad, maka dibaca wanahilin sinwan, atau yang lainnya ada wamal sholaha. Yang za syai'il dalik. Ini ada min durriyati. Ketika bertemu dengan sin, bagaimana bacanya? Musfarran summa. Terus, oke. Yang lainnya sudah bisa dipahami ya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Kemudian perhatikan ya, ini non sukun bertemu dengan huruf ihfa. Dibacanya dengung, jangan sampai kebalik-balik seperti kemarin. Bisa masa ithar dibacanya idgham bigunah atau idgham bilagunah itu kan sudah salah ya. Jadi teman-teman harus pastikan huruf-hurufnya. Jadi kalau ithar itu kan berarti bertemu dengan huruf hamzah, ha, kho,
kho, ain, ghoin, ha, ada 6 huruf. Terus idgham bigunah ada 4 huruf. Apa saja? Ada ya, nun, mim, waw. Terus yang tadi idgham bilangunah ada 2 huruf. Ada lam dan ro. Nah, sekarang yang ikhfa ini ada 15 huruf. Teman-teman harus hafal nih. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini, dibacanya ikhfa, dengung. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk materi kita pada kesempatan kali ini cukup 2 ya. Jadi sebelum UTS ada 5 bagian yang harus teman-teman pelajari, yaitu babnya tentang hukum non sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tadi. Jadi materi kita untuk UTS itu materinya idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, sebelum Ustazah tutup pelajaran pada kesempatan kali ini, Ustazah kasih tugas lagi ya. Jadi buat teman-teman yang alhamdulillah kemarin sudah paham, semoga untuk materi yang ini sudah yakin pasti sudah bisa mengerjakan. Dan buat teman-teman yang belum memahami, di sini teman-teman bisa belajar lagi untuk yang iqlab dan ikhfa. Kemudian kalau yang materi-materi kemarin masih bingung, teman-teman bisa tanya ke Ustazah atau mau putar ulang videonya juga boleh. Nah, jadi di sini tugasnya masih sama, yaitu mencari hukum tajwid iqlab. Iqlab ya, iqlab itu non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, dan ikhfa nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf di dalam Quran surat Muhammad. Oke. Sudah tahu ya Quran surat Muhammad itu di sebelah mana gitu. Nanti dicari di Qurannya. Tugasnya ditulis di kertas, tulis biasa di berupa potongan ayat. Jadi jangan satu ayat penuh karena satu ayat penuh itu sangat panjang gitu ya. Terus dituliskan ayat berapa. Di sini saya udah contohin ya, ada ayatnya, ada angkanya nih, angka ayat 15. Terus hukum tajwidnya apa? Di sini saya pakai contoh yang kemarin, dibaca idhar. Gitu. Jumlahnya berapa? Jadi setiap iqlab itu ada 3 contoh. Oke, perhatikan ada 3 contoh. Terus yang ikhfa-nya juga ada 3 contoh. Jadi ada berapa contoh? 6. Oke. Jangan sampai nanti ada yang ngumpulin ke Ustazah, contohnya cuma 2. 1 iqlab, 1 ikhfa. Ustazah mintanya 3 iqlab dan 3 ikhfa. Jadi ada 6 contoh. Oke. Nah, di sini tugasnya masih sama, difoto terus dikirimkan ke WhatsApp-nya Ustazah. Jadi untuk yang kelas Ahwat hari ini tanggal 24 ya, hari Senin ini terakhir dikumpulkan besok Selasa jam 9 malam. Terus buat yang kelas Ikhwan itu kan kelasnya tanggal 28 hari Jumat. Berarti terakhir dikumpulkan hari Sabtu tanggal 29. Waktunya jam 9 malam. Oke. Saya rasa cukup sekian. Jadi nanti untuk materi UTS-nya, materi PTS-nya itu ada 5 hukum nun sukun dan tanwin, ada idhar, ada idgham bi gunnah dan bila gunnah, ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa. Bagi teman-teman yang belum paham atau masih bingung, Ustazah mohon jangan malu untuk bertanya, karena nanti kalau misalkan malu untuk bertanya, nanti pas UTS, pas PTS nilainya jelek, ya jangan salahkan Ustazah ya. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung, tolong sekali boleh bertanya sama Ustazah gitu ya. Jangan malu-malu. Karena Ustazah senang kalau teman-teman mau nanya ke Ustazah. Itu artinya teman-teman udah
mempelajari materi yang Ustazah kasih tapi belum paham gitu kan. Oke, saya rasa cukup. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan istighfar, astagfirullahalazim. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman semua.